sekarang kita akan masuk dalam teori ya, nanti dan bagaimana aplikasinya dalam keperawatan ya. Teori teman-teman sudah belajar ya kemarin ya, banyak teori karena ini juga refresh. Jadi saya menyampaikan mungkin basicnya, nanti kalau misalnya dalam diskusi kita bisa perjelas dari teman-teman yang sudah pernah dapat dulu dengan sekarang kira-kira apa yang perlu didiskusikan ya. Di sini teori adalah suatu kumpulan proposition ya. Proposisi itu suatu statement-statement yang diajukan ya, mempropos itu ya, mengajukan ya. Suatu set statement yang diajukan ya kan, yang menjelaskan ya kan, yang diperoleh dengan sistem deduktif ya. Deduktif kalian tahu ya, dia dari suatu yang besar disimpulkan ya, itu teori ya. Atau intinya teori itu ya penjelasan, intinya seperti itu ya. Nah ini contohnya adalah Beck's depression theory, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah tahu atau belum. Ini ada teori depresi menurut Beck yang dia menceritakan bahwa depresi itu terjadi bisa karena beberapa hal ya. Di sini pertama ada pandangan negatif tentang dunia ya, misalnya oh, orang lain itu ya, ini ya, setiap orang menentang saya karena saya itu worthless ya, atau tidak berharga gitu ya, dan menerga diri nih pasiennya nih ya kan. Kemudian ketika pandangan tentang dunia ini negatif menyebabkan dia negatif juga melihat masa depan ya, karena saya nggak ada masa depan gitu ya. Kemudian karena dia menganggap orang orang luar itu memandang negatif ke dia, akhirnya dia juga melihat dirinya sendiri secara negatif ya. Jadi teman-teman silakan mengevaluasi diri ya, saya termasuk orang yang dikontrol oleh lingkungan atau tidak. Ini hati-hati sekali karena ternyata itu bisa menyebabkan depresi. Ya kan, kita terlalu perbingungan, aduh kayak gini nanti bagaimana ya lingkungan ya, kayak saya nggak ini deh, saya takut salah dan lain sebagainya ya. Nah ini ya, di sini I'm worthless ya, saya tidak berharga ya, tidak adekuat gitu ya. Nah ini juga nanti pandangan negatif ini terhadap dirinya juga saling mempengaruhi dengan pandangan negatif pada masa depan. Semua variabel-variabel ini ya, kemarin saya cerita tentang variabel ya, konsep-konsep ini dalam teori variabel ini membentuk orang bisa jadi depresi. Jadi hati-hati sekali kalau kita pesimis melihat masa depan ya, atau memandang dirinya secara negatif, nah itu calon-calon depresi. Apa sih tujuan teori? Sebenarnya secara umum tujuan atau fungsi teori ada 3. Yang satu mendeskripsikan, ya kan? Dia akan menceritakan, oh seperti ini loh perjalanan penyakit, atau oh seperti ini loh proses terjadinya depresi. Kalau teman-teman belajar untuk teori gate control ya, untuk nyeri ya, ternyata nyeri itu terjadi karena ada pasangan begini gitu kan diceritakan. Itu dia mendeskripsikan ya, dan dia menceritakan ya. Kemudian dia bisa memprediksikan ke depan, dengan seperti ini saya bisa prediksikan ke depannya bagaimana ya. Seperti tadi misalnya pada teorinya Beck, kalau saya ini seperti ini, wah ini saya calon nih ke depan seperti ini nih prediksinya nih ya. Tadi ya, depresi terjadi karena 3 komponen ini gitu ya. Pada pasien saya, misalnya dia menganggap dirinya tidak berharga misalnya. Berarti saya harus treatment ini dong. Nah, kalau saya bisa treatment ini, besok pandangan dia berubah terhadap dirinya menjadi positif, kita bisa prediksikan depresinya teratasi. Itu adalah fungsi dari teori. Tadi kalau deskripsi dengan explanation itu penjelasan secara detail ya. Nah, tadi kalau secara umum sekarang adalah bagaimana manfaat teori dalam praktek keperawatan. Ini saya lebih mudah dengan teman-teman yang sudah beberapa semester dibanding kalau dulu ya, masih angkatan pertama. Ya di sini teori dan praktek itu mengidentifikasi siapa sih klien kita dalam asuhan keperawatan, ya kan?
kalau teman-teman sudah belajar falsafah keperawatan ya, 4 komponen cara pandang perawat ya. Kita melihat dari kliennya, kita lihat dari nursing, kita lihat dari kesehatan gitu kan. Kita juga melihat dari lingkungan. Nah, tadi kalau kita tahu tadi back depression teori, kita tahu kan, penerima asuhan keperawatannya berarti orang-orang yang depresi maupun orang-orang yang berisiko untuk depresi. Ya. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan area-area dan situasi di mana praktek keperawatan seharusnya muncul. Maksudnya gini, kalau misalnya tadi ada teori tadi, kemudian kita bisa melihat cara pandang perawat. Di situ ada klien tuh, di situ ada keperawatan enggak? Nah, kalau misalnya di sini perawat bisa berkiprah ini, berarti di situ harusnya ada praktek keperawatan. Ya. Kok sekarang banyak sekali di masyarakat yang saya pikir, saya sebagai perawat komunitas ya, yang kayaknya banyak sekali yang belum disentuh oleh keperawatan. Harusnya perawat masuk di sana tuh, ya kan? Kalau sekarang misalnya ranah prakteknya perawat kalau saya di lapas, yang saya di lapas itu ternyata perawat masih hanya merujuk, masih mengobati misalnya. Terus praktek perawatannya di mana nih? Harusnya kan ada di sana, ya. Atau ternyata di masyarakat, sama komunitas terus ya, karena orang komunitas. Ada tunawisma, homeless. Itu kan berarti kan ada orang, ya kan? Ada orang, ada kesehatan di sana. Berarti harusnya ada praktek keperawatan dong di sana dong, ya kan? Ada lingkungan di sana. Berarti harusnya di sana juga harus ada praktek keperawatan. Kita punya PR ya untuk orang-orang homeless, itu belum ada keperawatan. Atau sekarang di panti-panti Breda masih belum ada, masih jarang sekali perawatnya. Kecuali memang perawat yang membuka praktek mandiri ya untuk panti. Ada beberapa di Jakarta yang aspek pembuka panti Breda yang eksklusif gitu, sebulan bayarnya berapa ya, 2 juta atau ya, tapi di sana para lansia sangat bahagia ya, karaokean bareng, main bareng, memang fasilitasnya banyak sekali, jadi mereka tidak bosan. Tapi di beberapa, bahkan mungkin sebagian besar kalau di Indonesia, saya belum melihat praktek keperawatan ya. Kebanyakan yang miliknya dinas sosial itu belum ada keperawatan di sana, masih kita bilang social worker ya, tenaga sosial, ataupun karena dia memang backgroundnya bukan perawat, kadang-kadang dia esos gitu ya, sarjana sosial gitu, jadi dia nggak terlalu banyak. Jadi akhirnya kebutuhan pasien itu tidak terpenuhi di sana. Ya. Kemudian mengidentifikasi area-area penelitian. Ya tadi ya, ternyata kalau misalnya ada teori ini, berarti perawat bisa dong masuk di sini area. Kita menentukan dalam teori ini kira-kira perawat bisa nggak menggunakannya ini. Makanya kalau misalnya saya sendiri termasuk yang kalau misalnya penelitian mana teori keperawatannya, kalau saya bilang ya tidak bisa murni teori keperawatan karena kita tuh applied science gitu. Jadi sebenarnya tidak harus teori murni dari keperawatan. Kita juga bisa pakai teori-teori yang lain seperti tadi misalnya teorinya psikologi karena kita applied ya. Saya boleh juga dong pakai teorinya medis misalnya terkait dengan tadi gate control untuk nyeri. Bagaimana kita bisa menghambat gitu ya, menghambat stimulasi nyeri. Kita bisa pakai itu mungkin, tapi kalau medis dengan obat kan dengan cara yang lain kan, ada teknik misalnya pengalihan gitu kan, atau teknik-teknik yang lain untuk kita menghambat rangsang nyeri itu. Ya, jadi banyak sekali yang saya pikir tidak harus teori-teori itu harus teori keperawatan, tapi teori dalam keperawatan. Ini sama dengan tadi fungsi teori secara umum, dia bisa memahami, kemudian menganalisis kondisi dan menginterpretasikan seperti ini, jadi dia seperti ini loh kondisinya gitu ya, dari teori yang ada, kemudian diaplikasikan pada kliennya sehingga dia bisa menginterpretasikan kondisi kliennya. Karena kan teori kan kadang-kadang sangat umum, ya kita perlu mengidentifikasi pada klien. Contohnya gini, misalnya tadi depresi gitu ya, depresi seperti itu. Nah, kemudian saya dapat pasien nih, dapat klien nih,
remaja depresi nih misalnya kan. Nah ini kenapa nih? Nah saya harus mengkaji, kemudian sampai bisa pahami ternyata dia tuh depresi karena mungkin kalau dari lingkungannya dia terlalu banyak tuntutan gitu ya, sehingga dia tidak bisa menganggap dirinya tidak berharga gitu kan. Kemudian dia lihat dia merasa tidak ada masa depan, dia bisa menggambarkan itu. Oh ternyata dari pola asuhnya gitu. Ya. Dia bisa menginterpretasikan pada situasi kesehatan, khususnya situasi klien yang dihadapinya. Kemudian sama dengan yang tadi juga untuk tujuan, dia bisa menjelaskan tadi, kemudian memprediksikan respon kliennya, menjelaskan respon kliennya, kemudian bisa memprediksikan kalau seperti ini terus akan seperti ini loh. Nah, kemudian tapi kalau kita bisa melakukan ini untuk mengatasi ini item tadi, mengubah cara pandang dirinya dulu terhadap lingkungan misalnya, nah itu nanti kita bisa prediksikan depresinya teratasi gitu ya. Atau mungkin kita bisa cegah kalau misalnya dari skala depresi yang kemarin yang kita belajar skala depresi, kalau misalnya dia berisiko kita bisa cegah gitu. Kemudian mengidentifikasi proses keperawatan dan teknologi ya. Jadi dengan berkembangnya teori-teori itu saya bisa mengidentifikasi proses keperawatannya, pengkajiannya harus begini, diagnosa yang bisa muncul begini ya, teknologinya begini ya, ini nanti bisa masuk ke parameter ini pengkajian. Nanti misalnya dengan banyaknya teori yang berkembang, nanti akan banyak sekali instrumen-instrumen yang berkembang ya, kuesioner bisa nanti bisa digunakan untuk pengkajian kliennya. Ya kemudian label masalah itu kalau kita lihat SDKI ini masuk dalam masuk masalah psikososial misalnya, termasuk masalah perilaku. Ya itu juga bisa mempengaruhi di sana. Kemudian dia juga bermanfaat untuk pengembangan strategi perencanaannya, ya, atau tipologi. Oh ternyata ada tipologi yang baru nih, atau lain sebagainya, ya. Kemudian juga kriteria hasil dan evaluasi intervensi. Ini selalu berkaitan ya kriteria hasil dan evaluasi, karena evaluasi dinilai dari kriteria yang dibuat oleh perawat. Nah, dengan adanya teori juga karena kita ada evidence base-nya ya, evidence based practice, ada buktinya sehingga juga meningkatkan tanggung jawab atau akuntabilitas perawat nih. Saya praktek, saya bisa dong pertanggungjawabkan ini loh landasan teorinya. Nah, ini seperti ini. Jadi sangat bermanfaat sekali. Saya tidak memberikan intervensi tanpa landasan yang jelas gitu, semau saya saja memberikan intervensi ini. Nah ini kalau dengan teori kita bisa meningkatkan akuntabilitas dari perawat.